Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Beni Kurniawan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan yang saya banggakan, serta sahabat-sahabati dari kelas 3 PAIF yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa di tengah pandemi virus corona. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baiklah sahabat-sahabati yang saya banggakan, di sini saya mencoba untuk menerangkan materi tentang belajar dan mengajar menurut pandangan psikologi. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar menurut Skinner dalam bukunya Education, Psychology, The Learning and Teaching Process berpendapat bahwa belajar itu merupakan suatu proses adaptasi atau penyusian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Sedangkan menurut Hitzman, belajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri suatu organisme, hewan maupun manusia oleh suatu pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwa belajar itu merupakan proses tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar ini pula merupakan kunci dari setiap pendidikan, dan belajar ini pula menjadi fungsi sebagai alat untuk mempertahankan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah pengertian daripada mengajar. Mengajar menurut Pitts, seorang pakar psikologi kognitif, itu membagi konsep mengajar menjadi 3 macam pengertian. Yang pertama, pengertian secara kuantitatif. Dalam pengertian kuantitatif, mengajar berarti menularkan ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini guru hanya perlu menguasai pengetahuan bidang studinya saja dan menyampaikan kepada siswa atau peserta didik dengan sebaik-baiknya. Misalkan guru studi matematika, ya yang disampaikan, yang diterangkan kepada peserta didik hanya tentang ilmu matematika, tentang ilmu penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Kemudian apabila terjadi kegagalan dalam pengertian kuantitatif di sini, yang perlu dievaluasi adalah peserta didiknya. Kemungkinan ketika penyampaian materi, peserta didik ini banyak bermain-main sehingga tidak fokus dengan apa yang disampaikan guru, atau mungkin juga bisa daya tangkap atau daya serap dari peserta didik tersebut kurang mampu untuk menyerap atau kurang mampu untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua ada pengertian tentang institusional. Nah, dalam pengertian institusional ini, mengajar yaitu menata segala kemampuan mengajar secara efisien. Nah, di sini guru dituntut untuk selalu siap dalam mengadaptasikan segala situasi dan kondisi tentang teknik mengajar yang bermacam-macam dengan peserta didik yang bermacam-macam pula, karena watak dan sifat peserta didik di sini juga kan bermacam-macam, sehingga guru harus siap dengan teknik-teknik atau metode-metode pembelajaran, penyampaian pembelajaran yang baik, sehingga materi yang disampaikan nanti kepada peserta didik ini bisa diserap dengan baik. Dan yang ketiga ada pengertian secara kualitatif. Pengertian ini menyangkut tentang mutu hasil belajar yang ideal. Nah, dalam pengajaran kualitatif, mengajar berarti upaya untuk memudahkan kegiatan belajar peserta didik. Itu ya. Jadi
guru berinteraksi sedemikian rupa dengan siswa dengan konsep kualitatif agar siswa belajar itu sesuai dengan pemahamannya sendiri. Ini perlu kecerdasan guru-guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya tentang teori-teori pembelajaran dalam perspektif psikologi. Pada umumnya, para ahli psikologi, khususnya psikologi pendidikan yang tergolong kognitif, sepakat bahwa antara belajar, memori, dan pengetahuan itu sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan. Adapun teori-teori belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori psikologi behavioristik. Nah, teori ini dikemukakan oleh psikolog behavioristik yang mereka berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan atau penguatan dari lingkungan. Yang kedua ada teori belajar dalam psikologi kognitif, yaitu seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Kemudian ada teori belajar psikologi humanistik, yaitu penyusunan dan penyajian materi pembelajaran harus disesuaikan dengan perhatian siswa. Nah, tujuan utama dari teori humanistik ini yaitu para pendidik membantu siswa dalam mengembangkan dirinya. Yang keempat ada teori belajar psikologi sibernetik. Nah, teori ini beranggapan bahwa tidak ada satupun teori yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk setiap karakter siswa. Nah, tujuan dari psikologi sibernetik ini adalah agar proses belajar sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian ada metode-metode mengajar. Banyak sekali metode-metode mengajar yang bisa dilakukan oleh guru-guru dalam menyampaikan materi ke peserta didik. Metode ini merupakan cara yang digunakan guru atau pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk digunakan pendidik atau guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, ada metode tanya jawab, ada metode diskusi, ada metode demokrasi. Nah, itu beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengertian belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya, khususnya pengucapan atau mungkin penulisan makalah yang sudah saya share kemarin di grup. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.